Siapapun, termasuk ada oknum jenderal bintang 4, saya laporin, meskipun taruhan nyawa kita akan siapkan. Begitu juga mantan Menteri Agama Yakut, saya yang laporin. Sukmawati, saya yang laporin, bahkan 2 kali. Saya lebih banyak mendengarkan dan sebagainya karena ini merupakan suatu laboratorium praktek bagaimana kita menegakkan hukum ya. Ini kuliah hukum nih ya? Ya, kuliah hukum bagus sekali. Maka saya banyak mendengarkan. Artinya kuliah hukumnya apa? Bagaimana kita memelihara kritik pada negara ini yang dilakukan oleh seniman. Jadi kritik dengan seni ini bagus. Dan semua sepakat tadi bahwa kritik is okay. Saya siap dikritik. Beliau pun mengkritik dan dikritik gitu kan. Semua senang dengan kritik. Nah, yang tidak senangnya adalah terhadap penistaan agama yang disampaikan. Dan semua sepakat, penistaan agama tidak boleh, agama apapun juga, dengan cara apapun juga. Tinggal satu, ini mudah-mudahan Polri mendengar ini. Nah, mendengarnya apa? Yang dikatakan penistaan agama adalah kalimat yang dibacakan oleh beliau, Pak Mukmin, kemudian dibacakan oleh Pak Aiman tadi, kan dibacakan. Nah, sekarang apakah iya itu penistaan agama? Akan menimbulkan multitafsir. Disinilah Polri diuji. Apakah akan memaksakan sesuatu yang bukan penistaan agama menjadi penistaan agama, atau sebaliknya penistaan agama dikatakan bukan penistaan agama? Ujian bagi Polri. Kalau Polri bisa melakukan penyidikan ini dengan benar dan baik, maka orang mengatakan bahwa oh ini bukan politik, oh ini murni penegakan hukum. Tetapi kalau tidak ada unsur apapun juga dipaksakan menjadi penistaan, maka orang katakan reformasi belum ada hasilnya, masih kriminalisasi. Tapi ini bukan, itu akan terjadi begitu. Tetapi kalau betul penistaan agama dan unsur yang dikatakan oleh Pak Mukmin tadi benar ada, maka Polri tidak pandang siapapun juga, mau kritikus mau siapa, manakala membicarakan sesuatu yang terkait dengan isu yang sangat sensitif di Indonesia, isu agama, itu akan memecah belah, maka itu harus diproses secara hukum. Mudah-mudahan malam ini polisi mendengar, gitu kan, Polri mendengar. Kita cinta, kita berharap Polri sudah berubah, tapi jangan sampai ada kriminalisasi, apalagi sampai mematikan kritik, gitu, sehingga orang takut mengkritik. Padahal konstitusi kita pasal 28 sangat membuka untuk kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul. Itu bagus sekali, kita harus junjung ya. Dan tadi kita bisa mendengar juga bagaimana sikap Wapres kita yang bagus sekali, dan katanya Pak Ferry itu sudah mendekati sikap Rasulullah. Ya, kalau begitu semua pemimpin kita hebat sekali. Dan insya Allah ini karena yang bersuara nih rakyat bersuara dan tidak dibatasi, tidak punya fraksi kita di sini. Nah, ini mudah-mudahan terdengar sampai ke Senayan, terdengar sampai ke istana, bahwa inilah potret rakyat Indonesia bersuara, dan mudah-mudahan terdengar oleh Polri. Inilah cara rakyat, apa yang berkembang murni di tangan rakyat dalam menanggapi kasus komedian yang membungkus kritik dengan lelucon, kemudian di situ menurut beberapa kelompok masyarakat, kelompok agama, bahwa itu ada hal-hal yang tidak pantas disuarakan. Nah, itu kan baru pendapat kita. Pantas apa tidak itu, tolak ukurnya saya kira penyidik Polri akan kita lihat. Apakah dia menyimpulkan sendiri atau menyimpulkan berdasarkan apa yang dikatakan Pak Mukmin tadi dengan ahli ini. Itu yang kita harap, ini ujian bagi Polri. Terima kasih. Oke, baik. Silakan, Bung Novel. Baik, mungkin perlu klarifikasi. Adapun beberapa laporan kami sudah laporkan, baik atas nama Front Persaudaraan Islam, sebelumnya Front Pembela Islam,
Kemudian dari 3 pilar ada GNPF Ulama juga sudah melaporkan Terkait Panji nih ya? terkait Panji. Oke. Begitu juga 212 itu punya sikap yang sama. Nah, perlu diketahui keputusan Ijtima Ulama 2024 yang saya kebenaran di tim Media Center itu saya mengundang seluruh media cetak, elektronik, lebih daripada 50 hadir termasuk MNC Group hadir. Apa yang dihasilkan oleh Ijtima Ulama yaitu berdasarkan Ijtima Ulama dari 3 pilar dan elemen-elemen yang tergabung dalam spirit 212 itu memilih Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar. Maka ditekankan FPI mempunyai sikap yang saya bacakan poin demi poin itu tidak diskriminasi terhadap siapapun. Karena kenapa? Itu ada Anies. Itu boleh dikatakan orangnya Anies. Pilihan kita bersama Ijtima Ulama lo 2024. Saya terlibat yang menyuarakan dalam jumpa pers itu adalah hasil upaya jerih kami di tim Media Center. Jadi kami nggak pandang bulu. Siapapun termasuk ada oknum Jenderal Bintang 4. Saya laporin meskipun taruhan nyawa kita akan siapkan. Begitu juga mantan Menteri Agama Yakut, saya yang laporin. Sukmawati, saya yang laporin bahkan 2 kali. Kemudian Victor Leskodat, ada Ade Armando, ada Abu Janda, ada Denny Siregar. Hampir yang saya laporkan lebih daripada 20. Kita tidak pandang siapapun termasuk dari pihak kita. Ketika digelar Pilkada 2024 ada calon wakil gubernur yang memang kita melihat menjurus kepada dugaan penista agama. Kita nasihati baik-baik, mau terima, minta maaf, selesai. Artinya sanksi sosial itu sangat berat, nggak didapat oleh daripada calon wakil gubernur 2024 yang namanya timnya Ridho. Nggak ada kita diskriminasi. Siapapun, apapun, nggak ada yang kebal hukum. Negara Indonesia harga mati, nilai ketuhanan yang Maha Esa tidak boleh dinistakan oleh siapapun. Itu sikap kita. Justru kita yang ke depan menjaga nilai-nilai Pancasila, menjaga unsur-unsur ketuhanan Maha Esa. Maka banyak yang kebakaran jenggot. Sehingga Pancasila mau diganti lewat mana? RUHIP. Ketuhanan ingin diganti, sila yang 5 ingin diganti menjadi 3 trisila, bahkan lebih gila lagi menjadi yaitu 1 sila. Gotong royong unsur ketuhanan udah dihabisin, saudara. Jadi ini negara sangat berbahaya. Boleh dikatakan Indonesia sekarang pemerintah punya sikap yang jelas. Karena prihatin kemarin Indonesia sudah seperti surganya buat penista agama. Mereka gampang saja. Saya yang laporan nggak ada yang diproses kecuali 1 laporan diproses. Itu pun berjilid-jilid, berbulan-bulan, berjuta-juta. Itu baru diproses. Yaitu saya pelapor pertama Ahok. Rentetan-rentetan itu sudah terjadi. Nah kita saudara nggak pernah untuk kita punya sikap tidak adil. Kita akan berusaha untuk kita berbuat adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kita untuk berbuat adil dan berbuat baik. Enggak pandang bulu keadilan. Kita tegakkan keadilan untuk siapapun, untuk kebersamaan kita tegakkan. Nah, cuman harus punya sikap juga. Boleh apa yang dikatakan Bang Ferry Amsari, dakwahnya Rasulullah nggak pernah salah. Luar biasa dakwahnya. Namanya dakwah mengajar. Ada periode dakwah, ada periode di mana harus tegakkan syariat. Betul tadi Rasul terhibur, tapi nggak melulu tiap hari kita dibuat ketawa, nggak bisa. Karena ada hadis yang sahih, jangan banyak ketawa. Batasi ketawa karena itu akan mematikan hati kita. Islam menuntun akhirnya apa? Karena udah kecanduan ketawa menjadi suatu jalan yang mereka selalu sepertinya bebas mengekspresikan kebablasan. Akhirnya apa? Rasulullah punya sikap. Ketika dakwah 13 tahun kurang lebih dari Mekah kota Taif, betul Rasulullah disambitin dengan berbagai macam luar biasa, cacian, makian, hinaan, bahkan diteror, bahkan mau dibunuh Rasulullah sabar.
Malaikat nggak punya hawa nafsu, nggak kuat melihat penderitaan Rasulullah. Bahkan malaikat berdoa, ya Allah, berilah ini yang namanya Nabi Muhammad kekuatan. Biar tawarkan Rasulullah kepadaku untuk kebalikan gunung-gunung Uhud ini dan sekitarnya, gunung-gunung, bukit-bukit kotatif untuk menimpahkan kaum engkau yang telah menghinakan engkau. Rasulullah ketika itu beri dakwah. Bahkan Rasulullah mengangkat tangan, ini udah ditawar. Ini ditawar Rasulullah nolak. Allahumma diqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah mereka petunjuk karena mereka nggak tahu. Nggak tahu didoain oleh Nabi. Itu sikap tegas Rasulullah, dakwah dengan lembut, rahmatan lil alamin, sehingga mempunyai daya tarik. Apa yang terjadi setelah hukum tegak? 23 Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul. 29 peperangan dipimpin oleh Nabi langsung, memerangi penghina agama, memerangi orang yang membantai umat Islam, saudara. Tidak ada toleransi untuk kita bela agama Allah, melawan perista agama. Takbir.